Selamat datang di channel Kinawikrama. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda, yaitu kisah kelahiran Nyi Blorong. Di sebuah kerajaan Jawa tempo dulu, terdapat seorang putri cantik bernama Roro Kuning. Dia adalah putri tunggal dari seorang raja yang bijaksana dan disayangi rakyatnya. Sejak kecil, Roro Kuning telah dikenal karena kecantikannya yang memikat. Wajahnya yang anggun dan senyumannya yang manis, membuatnya menjadi pusat perhatian di istana. Namun, di balik kecantikan itu tersimpan sifat yang tak terduga. Roro Kuning memiliki hati yang penuh dengan iri hati dan ambisi yang besar. Ia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, meskipun hidup dalam kemewahan di istana. Ia sering merasa tidak cukup. Ia iri dengan kebahagiaan dan keberhasilan orang lain, terutama saudara-saudara perempuannya yang lebih muda yang dianggap lebih disayangi oleh ayahnya. Kecantikannya membuatnya seringkali mendapat pujian dan perhatian dari para pangeran dari kerajaan tetangga. Namun, Roro Kuning tidak pernah merasa cukup dengan pujian semata. Ia ingin lebih dari sekedar pujian. Ia ingin kekuasaan, pengakuan, dan kekayaan yang lebih besar lagi. Ambisinya membawanya pada sebuah obsesi untuk mencapai segala hal yang diinginkannya, tanpa mempedulikan akibat yang mungkin timbul. Di balik kecerdasan dan pesonanya, Roro Kuning adalah seorang penipu ulung. Ia pandai memanfaatkan kelebihan fisiknya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ia tidak segan menggunakan tipu muslihat dan intrik politik untuk menyingkirkan siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman atau penghalang bagi ambisinya. Namun, sifat iri hati dan ambisi tak terbatasnya, semakin menenggelamkan dirinya dalam kegelapan. Pada suatu malam Roro Kuning terlelap dalam tidur di kamar mewahnya di istana. Sejak beberapa malam terakhir ia sering bermimpi tentang sesuatu yang aneh dan menakutkan. Namun, malam ini mimpi itu terasa berbeda. Roro Kuning menemukan dirinya berada di dalam sebuah hutan yang lebat dan gelap. Suara desiran angin malam dan gemuruh hutan menambahkan ketegangan. Dia merasa tersesat di tengah kegelapan tak tahu harus kemana. Namun di kejauhan sebuah sinar terang muncul di antara pepohonan. Dengan langkah ragu, Roro Kuning mendekati sinar tersebut. Di tengah hutan yang gelap ia menemukan sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut dan semak belukar liar. Di atas batu itu terdapat sosok besar yang berkilauan terlihat seperti ular raksasa dengan sisik kemasan yang mengkilap. Mata ular itu memancarkan cahaya yang menakjubkan seperti permata yang hidup. Roro Kuning merasa takut, namun juga terpesona oleh kehadiran makhluk itu. Ular tersebut mulai berbicara, suaranya bergema di seluruh hutan menyelimuti Roro Kuning dengan aura misterius yang membuatnya tak bisa bergerak. "Selamat datang Roro Kuning," ucap ular itu, dengan suara yang menggema seperti gema angin malam. "Aku adalah Ratu Ular, penguasa alam gaib yang memerintah di bawah bumi. Aku datang ke dalam mimpimu untuk memberikanmu kekuatan dan kekayaan tak terbatas." Roro Kuning terpesona oleh kata-kata itu. Dia merasa seperti terhipnotis oleh mata ular yang memancarkan cahaya kemasan. Ular itu melanjutkan, menceritakan tentang sebuah perjanjian yang bisa membuat Roro Kuning menjadi penguasa yang tidak terbantahkan di kerajaannya. Dalam mimpinya Roro Kuning merasa seperti terbang di antara awan, merasakan kebebasan dan kekuasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ular itu menjanjikan kepadanya kekayaan yang melimpah, pengakuan dari seluruh penjuru kerajaan, dan pengaruh yang tak terbatas. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Roro Kuning terbangun dengan keringat dingin menetes di dahinya. Dia menyadari bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi. Namun, bayangan ular raksasa dan janji-janji kekuatan dan kekayaan masih terasa begitu nyata di pikirannya. Mimpi itu meninggalkan bekas yang dalam di hati dan pikiran Roro Kuning. Sejak malam itu obsesi dan ambisinya untuk mencapai kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas semakin membara, menuntun langkah-langkahnya di dunia nyata menuju takdir yang belum terungkap sepenuhnya. Beberapa malam setelah mimpi pertama tentang ular raksasa, Roro Kuning kembali terlelap dalam tidurnya di kamar istana yang megah. Meskipun berusaha mengusir bayangan mimpi sebelumnya, dia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam alam mimpi. Malam itu, Roro Kuning menemukan dirinya berdiri di tepi danau yang tenang, di bawah cahaya bulan purnama yang mengambang di langit malam. Suasana damai di sekitarnya membuatnya merasa lebih tenang daripada mimpi sebelumnya. Namun,
Kehadiran sosok misterius membuatnya merasa takut. Di tengah danau yang tenang muncul kepala ular raksasa yang sama yang pernah ia lihat dalam mimpi sebelumnya. Namun, kali ini ular itu tidak lagi menakutkan. Kepalanya mengambang di atas permukaan air dengan tenang, mata emasnya bersinar terang di bawah cahaya bulan. "Dengarkan aku, Roro Kuning," bisik ular itu dengan suara yang lembut dan menenangkan. "Aku adalah penguasa alam bawah tanah yang telah lama menantikan kedatanganmu. Engkau adalah pilihan yang tepat untuk meneruskan warisan kekuatan dan kebijaksanaan." Roro Kuning mendengarkan dengan penuh perhatian. Ular itu melanjutkan untuk menjelaskan tentang alam gaib yang tersembunyi di balik dunia manusia, tempat di mana kekuatan magis dan harta karun tersembunyi. Dia menjelaskan bahwa Roro Kuning adalah pewaris yang ditakdirkan untuk memimpin dan memanfaatkan kekayaan serta kekuatan ini. Dalam mimpi itu, Roro Kuning merasa seperti melayang di atas danau, diiringi oleh suara gemerisik air yang menenangkan. Ular itu memberinya pengetahuan tentang cara-cara untuk mendapatkan kekuatan gaib ini, dan bagaimana ia bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuannya di dunia manusia. Ia juga diberitahu tentang sebuah hutan di wilayah kerajaan yang harus ia tuju untuk bertemu Ratu Ular itu. Meskipun menghadapi ketakutan yang luar biasa, Roro Kuning merasa sebuah rasa lega yang aneh dan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Ia merasa dirinya menjadi lebih kuat dan lebih berani, siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang dalam perjalanan kehidupannya. Saat fajar mulai merayap ke langit, Roro Kuning terbangun dari mimpi tersebut dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ia merasa terpesona oleh keindahan dan ketenangan yang ditemuinya di dalam mimpi itu, namun juga merasa tertantang oleh janji-janji kekuatan yang belum teruji. Mimpi ini meninggalkan pesan yang mendalam pada dirinya, membuka pintu pada jalan yang mungkin akan ia ambil untuk mencapai ambisinya yang besar. Suatu malam, Roro Kuning merasa tertarik untuk masuk ke hutan yang disebutkan dalam mimpinya oleh Ratu Ular itu. Meskipun belum pernah ia menjelajahinya, namun ia memberanikan diri demi ambisinya. Meskipun sudah diberitahu oleh pengawalnya tentang bahaya di hutan tersebut, ketertarikannya untuk mencari kekuatan dan kekayaan yang dijanjikan dalam mimpi belum bisa dihilangkan dari pikirannya. Dengan hati-hati, Roro Kuning menyelinap keluar dari istana tanpa sepengetahuan siapapun. Di bawah cahaya rembulan yang menerangi langit, langkahnya melintasi jalur yang berliku-liku di antara pepohonan besar dan semak belukar yang rimbun. Dia membawa obor kecil sebagai penerangan. Suara desiran angin malam dan hewan-hewan hutan yang berkeliaran menambahkan ketegangan di udara. Setelah berjalan cukup jauh, Roro Kuning tiba di sebuah teras batu yang tersembunyi di dalam hutan. Teras itu dikelilingi oleh pepohonan tua dan batuan besar yang tertutup lumut hijau. Di tengah teras ada sebuah sosok yang menakjubkan menunggunya, seperti yang ada dalam mimpinya. Di sana ada ular raksasa dengan sisik yang mengkilap seperti emas. Roro Kuning terkejut dengan hal itu, mimpinya kini menjadi nyata. Ia kaget sekaligus takjub, ia merasa ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ular itu kemudian memancarkan sinar keemasan dari matanya yang besar dan tajam memberikan aura misterius. "Selamat datang Roro Kuning," bisik ular itu dengan suara yang tenang namun menggema di dalam hati Roro Kuning. "Aku adalah Ratu Ular, penguasa alam gaib yang mengendalikan kekuatan dan kekayaan di dalam dunia bawah. Aku yang selalu ada dalam mimpimu." Roro Kuning merasa takjub, selama ini mimpi-mimpi aneh yang dihadapinya ternyata memiliki akar yang nyata di dunia nyata. Ular itu melanjutkan, menjelaskan bagaimana dia telah memanggil Roro Kuning ke tempat ini untuk menawarkan perjanjian yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Alasan Roro Kuning mendatangi hutan dan bertemu dengan ular ini adalah karena ketertarikannya terhadap janji-janji kekuatan dan kekayaan dalam mimpi-mimpinya. Obsesinya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari hidupnya saat ini, serta keinginannya untuk mengukir nama yang abadi dalam sejarah kerajaan, mendorongnya untuk mengejar petunjuk gaib yang muncul dalam mimpinya. Di dalam hatinya Roro Kuning merasa ada panggilan yang tak bisa diabaikannya lagi. Ia merasa bahwa pertemuan dengan Ratu Ular ini adalah awal dari perjalanan menuju takdirnya yang sejati. "Aku akan memberikan apa yang kamu mau," kata Ratu Ular. "Apa saja yang akan kau berikan padaku?" tanya Roro Kuning.
Ratu Ular ini memberikan tawaran kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas sesuai dengan mimpinya selama ini. Namun, Ratu Ular itu memberikan beberapa syarat. Syarat pertama adalah pengorbanan jiwa dan kesetiaan. Ratu Ular menginginkan pengorbanan jiwa yang besar dari Roro Kuning sebagai bukti kesetiaan dan komitmen. Ia diminta untuk melepaskan segala keterikatannya pada keluarga dan kerajaan, serta menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Ratu Ular. Ini berarti Roro Kuning harus meninggalkan kehidupan dan identitasnya yang dulu, untuk menjadi alat dari keinginan Ratu Ular. Kemudian ia harus melakukan pelayanan pada alam gaib, sebagai bagian dari perjanjian mereka. Roro Kuning diharuskan untuk melakukan pelayanan pada alam gaib dan makhluk-makhluk yang menghuni dunia bawah, yang dikuasai oleh Ratu Ular. Ini termasuk melakukan tugas-tugas yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai manusiawi, dan moral yang dikenalnya, termasuk dalam. Kemudian Ratu Ular meminta Roro Kuning untuk menyembunyikan identitas barunya yang diberikan olehnya. Roro Kuning tidak boleh lagi mengenali dirinya sebagai putri raja yang pernah ada, tetapi sebagai agen kegelapan yang bekerja di balik layar, mengatur kekuasaan dan kekayaan dengan cara-cara yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Roro Kuning juga harus menjaga rahasia tentang hubungannya dengan Ratu Ular. Dia diharuskan untuk tidak membagikan pengetahuan atau kekuatan yang diberikan kepadanya, kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang paling dekat sekalipun. Kekuasaan dan kekayaan yang dia peroleh harus dijaga dan dimanfaatkan dengan hati-hati, sesuai dengan keinginan dan kepentingan Ratu Ular. Meskipun Roro Kuning awalnya terpesona dan tergoda oleh janji-janji kekuasaan dan kekayaan yang diberikan oleh Ratu Ular, ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambil dalam mengikuti syarat-syarat itu akan mengubahnya dengan cara yang tidak terpikirkan. Pengorbanan dan keterikatannya pada alam gaib akan membawanya ke dalam dunia yang gelap dan penuh dengan konsekuensi tak terduga. Namun, ambisinya yang tak terbatas dan obsesinya untuk mencapai kekuasaan yang lebih besar telah membutakan matanya. Roro Kuning dengan hati penuh ambisi dan ketidakpuasan terhadap hidupnya yang sekarang, akhirnya menerima tawaran dari Ratu Ular untuk mengubah nasibnya. Proses perubahan fisik dan mental Roro Kuning dimulai dengan sebuah ritual aneh, yang dilakukan. Di tengah hutan gelap di atas teras batu tempat ia pertama kali bertemu dengan Ratu Ular, tubuh Roro Kuning mulai terasa panas seakan-akan dirasuki oleh energi gaib yang tak terlihat. Pertama-tama kulit Roro Kuning mulai mengkilat dan berubah warna menjadi hijau kebiruan, menyerupai sisik ular yang mengkilap. Tangannya mulai melengkung, kuku-kukunya tumbuh panjang dan tajam seperti cakar naga, kepalanya mulai berbentuk ular, matanya menyempit dan menjadikan pandangannya lebih tajam di kegelapan. Tidak hanya itu, tubuhnya mulai mengecil dan membentuk tubuh yang lebih ramping. Mental Roro Kuning juga berubah drastis, ambisi dan keinginan untuk kekuasaan semakin menguasai pikirannya. Ia menjadi lebih licik dan kejam dalam menipu orang lain untuk mencapai tujuannya. Jiwa kemanusiaannya mulai luntur, digantikan oleh kekuatan dan kekejaman yang dipelajari dari Ratu Ular. Karena ia telah meninggalkan semua kehidupannya yang dulu, kini ia mendapat sebuah nama yakni Nyi Blorong. Dalam waktu singkat transformasi Roro Kuning menjadi Nyi Blorong sudah hampir selesai. Ia tidak lagi mirip dengan manusia biasa, melainkan menjadi sosok yang mengerikan, setengah manusia setengah ular. Tubuhnya sekarang ditutupi oleh sisik-sisik hijau kebiruan yang mengkilap dengan dua taring yang menjuntai bibirnya. Roro Kuning pun awalnya merasa ketakutan, meskipun ia berhasil mencapai kekuatan dan kekayaan yang diimpikannya. Ia menyadari bahwa harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Kehilangan kemanusiaannya dan perubahan fisik yang drastis, membuatnya merasa terasing bahkan dari dirinya sendiri. Setelah berubah menjadi Nyi Blorong, Roro Kuning tidak lagi mengenal belas kasihan atau empati seperti manusia biasa. Kekuatan dan kekayaan yang diberikan oleh Ratu Ular telah mengubahnya menjadi makhluk yang penuh keangkuhan dan kekejaman. Ia mulai menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya, menciptakan ketakutan dan mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara licik. Di istana, Nyi Blorong memanfaatkan kecerdasannya untuk memasuki lingkaran politik, dan pengaruh di kerajaan dan bangsawan dengan menggunakan kekuatan gaibnya. Melalui ilusi dan pengaruhnya, ia membuat mereka takut dan patuh padanya.
Beberapa yang menolak atau mencurigai niatnya, mendapat hukuman entah itu kehilangan kekayaan mereka, atau bahkan Nyi Blorong tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan gaibnya untuk merampok dan memeras harta benda. Ia menyerang rombongan perdagangan yang melewati wilayahnya, mengambil semua benda berharga yang mereka bawa tanpa tersisa. Ia juga rombongan itu sampai tak tersisa. Meski mencoba menyembunyikan identitasnya, namun ia akhirnya ketahuan juga. Keberadaannya pun mulai terendus oleh warga di kerajaan, bahkan hingga ke desa-desa. Hal ini membuat warga di kerajaan menjadi takut. Mereka tidak berani melanggar perintah atau menunjukkan kecurigaan terhadap Nyi Blorong, takut akan kemarahan dan hukuman yang bisa diterimanya. Nyi Blorong menyebarluaskan cerita-cerita horor tentang apa yang akan terjadi pada siapapun yang berani menantangnya, membuat para penduduk hidup dalam keadaan ketakutan yang konstan. Dengan kekuatan gaibnya, Nyi Blorong membangun kekuasaan yang tidak tertandingi di wilayahnya. Dia membuat pasukan bayangan yang setia padanya, siap melaksanakan perintahnya tanpa ragu-ragu. Bahkan para bangsawan dan petinggi kerajaan tidak berani menentangnya secara terbuka, takut akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Semakin lama Nyi Blorong hidup dalam kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas, semakin jauh dia meninggalkan sisi kemanusiaannya yang dulu. Keangkuhan dan penyimpangan moral menjadi hal yang lumrah baginya. Dia tidak lagi peduli dengan kehancuran atau penderitaan yang ia sebabkan, melainkan hanya memikirkan bagaimana untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Ketakutan dan ketidakpuasan akhirnya mencapai puncaknya. Penduduk yang telah lama hidup dalam bayang-bayang kekuasaan dan teror Nyi Blorong mulai merencanakan sebuah tindakan. Mereka merasa sudah cukup dengan kekejaman yang dilakukan makhluk itu, dan memutuskan untuk berani melawannya. Dipimpin oleh seorang dukun sakti yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang sebanding, mereka bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Dukun sakti bernama Ki Jaya menerima panggilan dari penduduk desa yang putus asa. Ia datang dengan penuh keyakinan dan kepercayaan akan kekuatannya untuk melawan Nyi Blorong. Semuanya dipersiapkan dengan hati-hati, pertahanan diperkuat, dan para penduduk dilatih untuk menghadapi ancaman yang tak terlihat sebelumnya. Pertempuran terjadi di tengah hutan gelap yang menjadi markas Nyi Blorong. Suasana malam yang pekat dan gemuruh hutan menambah ketegangan. Nyi Blorong yang merasa dirinya tidak terkalahkan, muncul dengan pasukannya yang setia dari makhluk-makhluk gaib yang ia kendalikan. Ki Jaya dan pasukan desa bersiap untuk menghadapi kekuatan gelap yang mereka hadapi. Dengan mantra-mantra dan ilmu gaib yang dikuasainya, mengeluarkan kekuatan magisnya yang luar biasa. Dia memanggil elemen alam, mengeluarkan petir dari langit dan menghantam pasukan Nyi Blorong dengan kilat yang membara. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Ki Jaya menggunakan jurus pamungkasnya yang legendaris. Dengan tongkat saktinya yang berkilauan dia menciptakan pusaran energi gaib di sekitar tubuhnya. Cahaya biru kemasan memenuhi hutan memantulkan bayangan menyeramkan. Nyi Blorong yang terkejut dan terpojok. Dengan sekali hentakan tongkat, Ki Jaya melepaskan serangan dahsyat yang menghantam tubuh Nyi Blorong. Makhluk itu terjatuh ke tanah dengan keras, terluka dan kehilangan sebagian besar kekuatannya yang gaib. Pasukan desa segera mengambil kesempatan ini untuk menyerang menggunakan senjata-senjata tradisional dan ilmu-ilmu gaib yang mereka pelajari dari Ki Jaya. Setelah pertempuran yang sengit, Nyi Blorong akhirnya berhasil dikalahkan oleh Ki Jaya dan pasukan desa. Makhluk itu terikat dan ditahan dengan mantra-mantra gaib yang mengikat kekuatannya. Penduduk desa bersorak dalam kemenangan, merasa lega bahwa teror yang mereka alami selama ini akhirnya berakhir. Nyi Blorong yang kini lemah dan terkendali, dibawa kembali ke desa untuk diadili. Meskipun dia masih menunjukkan kebanggaan dan ketakutan, kekuatannya telah dirampas dan keputusasaannya terasa jelas. Dia harus menerima nasibnya sebagai makhluk yang sekali kuat, namun kini dikalahkan oleh kekuatan bersatu dan tekad yang bulat dari penduduk desa yang berani melawannya. Tubuh Nyi Blorong kemudian oleh penduduk. Penduduk bersorak merasakan kemenangan ini. Tapi apakah teror Nyi Blorong berakhir? Ternyata tidak. Malam harinya bekas-bekas pembakaran itu menyatu. Abu-abu sisa pembakaran saling menyatu. Kemudian setelah menyatu, membentuk gumpalan-gumpalan. Dari gumpalan-gumpalan itu kemudian muncul sesosok ular raksasa.
Ular raksasa itu kemudian berubah wujud menjadi seorang manusia. Itu adalah Roro Kuning atau Nyi Blorong. Ternyata Roro Kuning tak bisa dibunuh setelah menyerahkan jiwanya pada Ratu Ular. Dia pun siap menebar teror selanjutnya, atau mempengaruhi orang-orang untuk menjadi abdi setianya. Dan kemudian muncul kisah tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak di beberapa desa. Awalnya mereka tak tahu apa yang terjadi, namun mereka menyadari bahwa itu adalah ulah Nyi Blorong. Saat seorang pedagang di pasar menemukan seorang perempuan cantik mirip Nyi Blorong, perempuan itu menjerat seorang pemuda di sana, dan setelah itu pemuda itu hilang secara misterius. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut dan mereka percaya lelaki dan pemuda yang hilang itu menjadi abdi setia Nyi Blorong. Teror pun kembali hidup dan menebar ketakutan yang baru, dan perjalanan petualangan Nyi Blorong pun baru dimulai. Dan hingga kini banyak orang yang masih mencarinya, untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.